Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Baiklah, saya sini akan membawakan berita acara tentang sejarah silat di Indonesia. Sebelumnya saya Mursidin NIM 2023 15109 dari Universitas PGRI, Prodi Penjas, Pendidikan Jasmani. Baiklah, yang pertama pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Awalnya pencak silat berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang, menggunakan alat-alat seperti perang, perisai, dan tombak untuk mempertahankan diri. Seiring waktu, pencak silat menyebar dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia dengan masing-masing daerah memilih gaya dan teknik khasnya sendiri. Perkembangan pencak silat zaman prasejarah dan kerajaan. Kemampuan bela diri ini sudah ada sejak zaman prasejarah, digunakan untuk bertahan hidup dan berburu. Pada masa kerajaan, pencak silat menjadi bagian penting dalam pertahanan dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan istana. 2. Pengaruh agama Islam. Pada abad ke-14, penyebaran agama Islam membawa pengaruh besar pada perkembangan pencak silat. Pencak silat diajarkan di surau dan pesantren, seringkali digabungkan dengan latihan spiritual. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan, pencak silat digunakan sebagai sarana perlawanan terhadap penjajah dan diajarkan secara rahasia. Pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pencak silat semakin dikembangkan dan diwadahi dalam organisasi Ikatan Pencak Silat IPSI yang didirikan pada 1948 di Surakarta. IPSI dan perkembangan modern ada terbagi dua macam. Yang pertama, IPSI didirikan sebagai wadah bagi seluruh organisasi pencak silat di Indonesia dengan tujuan mempersatukan, membina persaudaraan, dan meningkatkan peran serta pencak silat dalam membangun bangsa. Pencak silat kemudian berkembang menjadi olahraga yang dipertandingkan di berbagai tingkatan, termasuk PON, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games, serta semakin dikenal di dunia internasional. Nilai-nilai pencak silat. Selain sebagai seni bela diri, pencak silat juga mengandung nilai-nilai luhur seperti disiplin, rasa hormat, dan kecintaan terhadap tanah air. Pencak silat juga mengajarkan tentang bagaimana menjaga diri, menghargai orang lain, dan menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis. Aliran-aliran pencak silat. Di Indonesia terdapat berbagai aliran pencak silat. Di antaranya adalah Persaudaraan Satya Ternate atau disebut PSHT, pencak silat Pagar Nusa, pencak silat Perisai Diri, pencak silat Merpati Putih, silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, pencak silat Cimande. Pencak silat terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, menjadikan warisan budaya Indonesia yang kaya dan terus dilestarikan hingga kini. Pada tahun 2019, pencak silat juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO yang menunjukkan pengakuan dunia terhadap seni bela diri. Menurut para ahli sejarah pencak silat di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Pencak silat pada awalnya berkembang di kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang, yang biasa menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencak silat merupakan seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang pertandingan atau perkelahian tanpa senjata. Selain di Indonesia, pencak silat menjadi salah satu olahraga yang cukup populer di beberapa negara,
Sebut saja seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, hingga Thailand, sesuai dengan penyebaran suku bangsa Indonesia. Kini telah go internasional alias mendunia yang dikenal Australia, Belanda, Jerman, hingga Amerika Serikat. Para suku tanah air dahulu menciptakan banyak gerakan yang dapat secara langsung terinspirasi dari gerakan para binatang untuk dapat bertahan hidup di hutan. Namun perkembangan pencaksilat melahirkan banyak variasi gerakan, mulai seperti pukulan, tendangan, bahkan kuncian. Menginjak sekira abad ke-14, pencaksilat mulai berkembang dengan sangat besar hingga mencapai seluruh Nusantara. Seni bela diri ini dibawa dijadikan sebagai bahan latihan spiritual di berbagai pesantren oleh penyebaran agama Islam. Sementara itu, organisasi yang menjadi wadah dari berbagai federasi pencaksilat di seluruh belahan dunia disebut Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat yang disebut pada 11 Maret 1980 oleh para negara pendiri seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia berkat paparan hingga berbagai penjuru dunia di United Nations Educational menetapkan bahwa pencaksilat warisan budaya tak benda pada tanggal 13 Desember 2019. Atlet pencaksilat Indonesia yang paling sukses: 1. Jenny Causer, medali emas di kejuaraan dunia Belgia Open 2019 dan lainnya. Puspa Arumsari, medali emas di Asian Games 2018 dan lainnya. 3. Aji Pamungkas, medali emas kejuaraan dunia 2022 dan lainnya. Pencaksilat adalah sebuah istilah merujuk pada suatu jenis bela diri Indonesia yang saling berhubungan di negara-negara tetangga. Istilah ini biasanya merujuk kepada istilah kompetitif, profesional. Pencaksilat kesemuanya adalah suatu jenis bela diri yang melibatkan seluruh tubuh pada jurus serangan, bergulat, melempar, dan menggunakan senjata. Semua anggota tubuh lawan dapat menjadi sasaran pada pencaksilat. Pencaksilat dilatih bukan hanya untuk perlindungan fisik, namun juga untuk tujuan psikologis. Terdapat ratusan gaya aliran dan perguruan pencaksilat dari seluruh Indonesia yang cenderung berfokus pada serangan, manipulasi, sendi, persenjataan, atau kombinasi dari yang telah disebut. Pencaksilat sudah mendunia, bahkan dari merupakan pusat dari ilmu bela diri pencaksilat. Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Organisasi yang mewadahi federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Istilah dalam pencaksilat. Yang pertama, kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi menampak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kuku penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan, dalam kurung, tendangan atau pukulan tutup kurung. Terdapat berbagai macam kuda-kuda dalam pencaksilat, seperti kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda samping yang masing-masing memiliki fungsi dan teknik tersendiri, sikap dan gerak. Pencaksilat ialah sistem yang terdiri dari sikap posisi. Pencaksilat
merupakan seni bela diri yang telah lama ada di Indonesia. Hampir setiap gerakannya didesain hanya untuk melumpuhkan musuh. Seiring waktu, pencak silat mulai tergerus modernisasi. Pengaruh budaya luar ditambah dengan gerakan yang membahayakan menjadi alasan pencak silat sulit untuk bertahan di Indonesia. Ada beragam aliran silat yang tersebar di sepanjang Pulau Sumatera dan Jawa. Ada dua aliran yang cukup tua dan berpengaruh di Indonesia. Aliran silat tua Minang dengan kuncian dan kekramannya, dan aliran Cimande dengan benturan fisik yang luar biasa. Mereka terkubur jauh dalam kegelapan, menunggu saat tepat untuk bangkit kembali, dan inilah saatnya. Demikianlah berita acara hari ini tentang sejarah silat di Indonesia. Saya Mursidin dari Universitas PGRI. Izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam untuk semua. Salam olahraga. Terima kasih.